Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk nama saya Badri. Saya adalah dosen tetap Setikes Insan Cendikia Medika Jombang yang tercatat di homebase program studi S1 Ilmu Keperawatan. Perjalanan karir dosen saya dimulai dari tahun 2006 yang tercatat atau bergabung di institusi Setikes Insan Cendikia Medika Jombang, di awalnya sebagai tenaga administrasi. Dan pada tahun 2008 atas perintah Ketua Setikes, saya diberi kepercayaan untuk memberikan pengajaran atau mata kuliah ilmu komputer untuk mata kuliah informasi dan teknologi atau IT dengan fokus mata ajarnya adalah aplikasi komputer atau penggunaan program-program aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Yang kebetulan background pendidikan saya pada saat bergabung di Setikes Ismon adalah lulusan sarjana komputer pada tahun 2004 di Universitas Darul Ulum Jombang dan lulus Magister Manajemen tahun 2009 di Sekolah Tinggi Manajemen IMNI Jakarta. Di tahun 2008 saya mendapatkan NIDN dari Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur yang sekarang menjadi LDikti Wilayah 7 Jawa Timur, dan berdasarkan NIDN tersebut saya berusaha untuk mengurus jabatan fungsional, dan alhamdulillah di tahun 2009 mendapatkan jabatan fungsional sebagai asisten ahli dengan menggunakan ijazah S1. Dan di tahun 2014 saya mendapatkan in-passing dengan pangkat dan golongan terakhir penata 2 golongan 3. Berdasarkan itu saya dari tahun ke tahun memberikan pengajaran mata kuliah yang ada hubungannya dengan komputer, yaitu aplikasi komputer, kemudian informasi dan teknologi atau IT, kemudian ada sistem informasi keperawatan, ada sistem informasi kesehatan, dan ada juga pendidikan anti korupsi, di mana pendidikan anti korupsi tersebut saya mendapatkan sertifikat sebagai pengajar pada saat pelaksanaan TOT di Surabaya. Dalam perjalanan karir saya sebagai dosen, alhamdulillah di tahun 2016 saya tercatat sebagai kandidat DYS sertifikasi dosen hingga tahun 2021 saat ini yang belum dinyatakan lulus karena memang faktor dari bidang keilmuan dan program studi yang saya tempati memang tidak sinkron. Jadi saya di bidang ilmu komputer sedangkan prodi saya di
bidang ilmu keperawatan. Sehingga kegiatan Tridharma perguruan tinggi saya memang lebih banyak di bidang pengajaran. Dari mata kuliah yang saya ampu, saya mengutamakan atau diutamakan untuk mata kuliah sistem informasi kesehatan, di mana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah muatan institusi yang bersifat wajib, sehingga semua program studi di Setikes Insan Cendikia Medika Jombang yang terdiri dari 5 program studi harus mencantumkan atau memberikan mahasiswanya mata kuliah sistem informasi kesehatan. Sehingga saya di setiap semesternya pasti akan mengajar sistem informasi kesehatan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian materi perkuliahan atau materi kuliah, keempat metode pembelajaran, dan terakhir adalah sistem penilaian atau indikator penilaian. Identitas mata kuliah dari sistem informasi kesehatan yang tercatat di program studi S1 Ilmu Komputer dengan kode mata kuliah 01 AC CIK, bobot SKS-nya adalah S2 SKS dengan perincian 1,5 teori dan 0,5 praktek. Penempatannya di semester ganjil dan semester genap. Di semester ganjil itu yang berada di program S1 dan D4, sedangkan di semester genapnya ada di seluruh program studi D3. Sifat mata kuliahnya adalah wajib. Deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah sistem informasi komputer yaitu membahas tentang prinsip-prinsip teoritis dan keterampilan pengoperasian dari sistem informasi yang relevan dengan kesehatan atau keperawatan. Kaitannya dengan kompetensi program lulusan program studi yang telah ditetapkan, mata kuliah ini mendukung kompetensi lulusan agar supaya mahasiswa mampu menjamin kualitas asuhan holistik secara kontinu dan konsisten, mampu menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dalam upaya mengikuti perkembangan iptek keperawatan dan kesehatan, serta mampu menggunakan proses keperawatan dan dalam menyelesaikan masalah klien. Outcome atau CPMK yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mampu menggunakan sistem informasi kesehatan yang relevan dengan keperawatan, memahami teori dan konsep teknologi informasi, sistem informasi secara umum yang relevan untuk keperawatan, memahami tren dan isu sistem informasi dalam teknologi informasi secara umum dan teknologi informasi bagi keperawatan, menganalisis komunikasi efektif di rumah sakit yang menggunakan sistem SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, dan Rekomendasi, melakukan pembuatan grafik dan diagram media sebagai informasi kesehatan, serta melakukan pemanfaatan media sosial dan media blog dalam memberikan informasi kesehatan.
Sistem perkuliahan untuk sistem informasi kesehatan dengan bobot beban atau bobot SKS pembelajaran 2 SKS 1,5 yang dirinci menjadi 1,5 teori, 0,5 praktek, di mana 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. Sedangkan untuk kegiatan praktek di laboratorium itu 1 SKS setara dengan 3 jam per minggu dalam 1 semester. Sehingga pada saat kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah sistem informasi kesehatan ini memang lebih banyak membahas tentang informasi-informasi mengenai sistem informasi kesehatan, terutama program kesehatan pemerintah yang dirangkum dalam program sistem kesehatan nasional. Sedangkan 0,5 praktek yang ditetapkan oleh Prodi itu merupakan kegiatan praktek simulasi, istilahnya praktek demonstrasi, untuk melaksanakan atau memberikan petunjuk tentang penggunaan salah satu sistem informasi kesehatan, bisa sistem informasi rawat inap, bisa sistem informasi rawat jalan, atau mungkin juga sistem informasi apotik. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah sistem informasi terdiri dari 16 tatap muka, 14-nya kegiatan perkuliahan, dan 2 tatap mukanya dipergunakan untuk ujian. Nah, kebetulan pada saat ini seluruh kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah sistem informasi kesehatan dilakukan dengan cara daring selama pandemi. Mata kuliah ini diampu oleh tim Cicing, yaitu 2 dosen, 1 diantaranya saya, dan 1 adalah Dr. Supriyanto, yang kebetulan untuk tahun ajaran 2020 dan 2021 itu untuk mata kuliah sistem informasi kesehatan dibebankan semuanya ke saya oleh program studi. Ujian tengah semester itu bisa dilaksanakan pada pertemuan ke-7 atau ke-8, sedangkan untuk ujian akhir semester itu di pertemuan ke-16. Materi perkuliahan untuk sistem informasi kesehatan itu terdiri dari 15 tatap muka. Yang pertama adalah pengantar sistem informasi kesehatan, kemudian yang kedua batasan sistem informasi kesehatan dengan layanan keperawatan, yang ketiga peran sistem informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatan, dampak sistem informasi kesehatan pada pengguna asuhan keperawatan, pengantar sistem teknologi pelayanan kesehatan, dan pengantar sistem informasi pelayanan kesehatan, sistem informasi kesehatan dalam kedudukannya di sistem kesehatan nasional, manajemen sistem informasi dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Yang ke-9, manfaat dan hambatan penggunaan sistem informasi kesehatan. Yang ke-10, aplikasi sistem informasi dalam pelayanan pasien. Yang ke-11, ilmu komunikasi sebagai bagian dari sistem informasi yang menggunakan teknik SBAR. Kemudian yang ke-12 adalah teknik pelaksanaan SBAR. Yang ke-13, pembuatan grafik dan diagram sebagai media informasi kesehatan. Yang ke-14, blog
pembuatan blog dan media sosial dan memberikan informasi kesehatan, dan terakhir ada demonstrasi praktek sistem informasi kesehatan. Itulah materi-materi yang akan diberikan dalam mata kuliah sistem informasi kesehatan, yang tentunya ada sub-sub pokok bahasan yang harus dijelaskan. Adapun metode pembelajaran yang ditetapkan di RPS oleh program studi diantaranya adalah menggunakan sistem mini lecture atau ceramah, yaitu metode yang menggunakan dengan memaparkan materi menggunakan media pembelajaran atau proyektor atau media konferensi elektronik, bisa Zoom atau Google Meet selama pandemi 19. Kemudian yang berikutnya adalah case study, di mana case study itu adalah kegiatan atau rangkuman pengalaman pembelajaran, pengalaman mengajar yang ditulis oleh seorang guru atau dosen dalam praktek pembelajaran di kelas. Yang terakhir adalah small discussion atau SGD, yang merupakan kegiatan diskusi yang dilakukan dalam 2 tahap, di mana tahap pertama yaitu pemicu, dengan peserta didik membuat dugaan sementara dan merumuskan learning task yang perlu dicapai. Dari kegiatan dari paparan dari materi perkuliahan yang sudah saya sebutkan di atas, di RPS hampir 80 atau 90% menggunakan small group discussion semua. Untuk sistem penilaian yang ditetapkan oleh Prodi di lembar RPS itu terdiri dari aspek penilaian dan bobot penilaian, di mana aspek penilaian itu akan dinilai sikap, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, di mana sikap itu salah satunya cara untuk menyampaikan argumentasi, tanggung jawab, kepedulian, kerjasama, sopan santun. Pengetahuan adalah penguasaan materi. Keterampilannya adalah kreativitas, di mana bobot penilaiannya terdiri dari 5 komponen, yaitu nilai sikap itu 10%, nilai praktek 10%, nilai harian atau nilai tugas 40%, kemudian nilai UTS 20%, nilai UAS 20%. Bila kegiatan atau praktek itu tidak dilaksanakan, maka 10% itu bisa digabung atau dijadikan satu di nilai-nilai yang lain. Biasanya saya gabungkan di nilai tugas, sehingga nilai tugas itu menjadi 50%. Itu sistem penilaian, di mana di awal perkuliahan ya kami selalu menjelaskan tentang penilaian-penilaian yang harus mereka pahami. Jadi di RPS tersebut juga dijelaskan tentang indikator-indikator penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan lainnya sudah disebutkan. Bapak Ibu asesor yang terhormat, berikut akan saya sajikan cuplikan kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan yang membahas tentang pengertian dari sistem informasi kesehatan. Jadi, kalau mau tanya, di mute-nya diaktifkan baru tanya. Ya, saya tidak mengaktifkan semuanya. Silakan. Oke,
Kalau tidak ada, kita lanjut untuk pertemuan pertama, yaitu pengantar sistem informasi kesehatan. Apa sih sebenarnya mata kuliah sistem informasi kesehatan itu? Mata kuliah sistem informasi kesehatan ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang prosedur tata cara pengolahan, pengumpulan, pengolahan, sampai penyampaian informasi tentang kesehatan. Jadi sistem informasi itu banyak. Ada sistem informasi sistem informasi kepegawaian, ada sistem informasi jadwal tiket pesawat, atau sistem informasi jadwal kereta api, sistem informasi keuangan, dan lain sebagainya. Nah, sistem informasi itu tergantung dari dia menyampaikan hal apa. Itu maka disebut seperti itu. Tapi intinya semua sistem informasi tersebut memiliki komponen dan memiliki prosedur yang sama. Hanya informasinya saja yang berbeda, data dan informasinya yang berbeda. Ya, itu. Nah, kita nanti belajar tentang sistem informasi kesehatan, berarti nanti berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan, ya. Entah itu kesehatan masyarakat, entah itu kesehatan kesehatan ibu dan anak, entah itu kesehatan lingkungan dan sebagainya, itu berkenaan dengan itu bisa diolah dengan menggunakan sistem informasi tersebut. Nah, karena begitu luasnya pembahasan tentang sistem informasi ini, maka kita mengarah nanti fokusnya hanya kepada secara umumnya saja, apa sih sebenarnya sistem informasi kesehatan itu yang berlaku di negara kita. Karena setiap negara itu punya sistem informasi kesehatan sendiri. Oke, nah, pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, kalau nanti waktunya nutut sampai dengan jam 9.40, itu ada 4 hal, yaitu konsep sistem, konsep data dan informasi, konsep kesehatan, dan konsep terakhir konsep sistem informasi kesehatan. Jadi ada 4 komponen, 4 pokok bahasan yang akan kita bahas secara secara garis besarnya, tidak secara berdetail. Detailnya bisa dilihat di PowerPoint, bisa dilihat di modulnya, ya. Saya juga memberikan PowerPoint-nya juga ada modulnya per TM. Nanti akan saya buat modul. Ya, ini tadi belum sempat saya buat modulnya karena memang waktunya tidak ada. Terus terang aja, saya semester ini full sekali jadwal saya. Semua 5 prodi semua itu saya ada jamnya. Jadi ada Senin sampai dengan Jumat itu saya full. Jadi dan itu materinya baru semua, sehingga saya mau nggak mau harus membuat modul pembelajaran, makalah juga, membuat PowerPoint-nya juga satu persatu, dan itu bukan hal yang yang mudah, ya. Jadi ya ini tadi malamnya saya baru selesai sampai jam 2 pagi, ya, untuk membuat pokok bahasan ini. Oke. Nah, kita lanjut ke materi pertama, yaitu konsep dasar sistem informasi. Jadi sebuah informasi itu, sistem informasi manajemen itu biasanya memang berhubung dengan manajemennya. Manajemennya itu pengaturannya. Jadi keberhasilan sebuah manajemen ini sangat ditentukan oleh tersedianya data dan informasi karena kita membicarakan sistem informasi, jadi data dan informasinya berkenaan dengan kesehatan. Jadi bisa jalan atau tidak, ada enggak data yang mau disampaikan untuk diinformasikan ke masyarakat atau diinformasikan ke publik. Jadi data dan informasi ini sebagai bahan dasar di dalam pengolahan data. Karena setiap informasi tentang kesehatan itu nanti akan menjadi
pertimbangan di dalam mengambil sebuah kebijakan, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun dilakukan oleh pihak swasta yang berkecimpung di dunia kesehatan, mulai dari bisnis kesehatan sampai dengan pelayanan kesehatan. Itu informasi itu penting bagi mereka. Untuk mendapatkan data dan informasi kesehatan yang berkualitas, tentunya diperlukan sebuah sistem kesehatan yang adekuat. Adekuat itu adalah yang dapat dipercaya, yang terbaru, yang dapat dipercaya. Supaya apa? Informasi tersebut tidak merupakan informasi yang kadaluarsa. Jadi hal-hal berkenaan dengan tentang kesehatan memang hal-hal yang harus diperoleh dengan baik dan benar, karena berkenaan dengan kesehatan yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan manusia. Jadi kalau membicarakan masalah kesehatan pasti ada hubungannya dengan kelangsungan hidup manusia. Ya. Pembangunan sistem informasi kesehatan yang adekuat dalam mengambil sebuah keputusan berkualitas dalam pengambilan keputusan membutuhkan pengetahuan konsep dasar sistem informasi. Jadi begitu banyaknya data tentang informasi, begitu banyak data tentang kesehatan, tidak semua data nanti bisa diambil, tidak semua data itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah informasi kesehatan. Oleh sebab itu, petugas pengumpulan data atau petugas yang berkecimpung di dalam memilih data yang akan diinformasikan butuh sebuah konsep, harus memiliki skill tersendiri. Nah, itu yang perlu dipahami oleh mereka. Jadi umpamanya ingin mencari informasi tentang keluarga berencana di suatu daerah. Nah, data apa yang dibutuhkan tersebut? Maka seseorang yang ditugaskan untuk mencari data tersebut harus paham apa yang harus ditanyakan ke masyarakat untuk mengambil data itu. Kemana dia harus mengambil, berapa lama yang harus dia ambil, dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami. Nah, mengarah kepada judulnya, ya, sistem informasi kesehatan, maka akan kita bahas satu persatu. Apa sih sebenarnya sistem itu? Supaya nanti kita tahu kenapa kita harus menggunakan sistem. Ya, sistem itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin sistema atau bahasa Yunani systema, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, energi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sistem itu intinya adalah terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung, ya, yang saling terhubung, yang sama pentingnya, yang bersama-sama diolah untuk menghasilkan sebuah informasi guna mencapai sebuah tujuan bersama. Tujuannya apa umpamanya? Tujuannya untuk mencapai informasi apa? Kalau tentang jumlah jumlah penderita penyakit penyakit demam berdarah umpamanya di suatu wilayah, berarti komponen apa yang dibutuhkan, informasi yang apa yang akan disampaikan. Oh, informasinya bermacam-macam yang bisa disampaikan, umpamanya informasi tentang jumlah penderitanya, jumlah penduduknya, yang menderita TB berapa, kemudian yang dewasa berapa, yang anak-anak berapa, yang remaja berapa. Itu adalah sebuah informasi yang nanti akan disampaikan dari yang mereka kumpulkan berkenaan dengan ini. Nah, menurut beberapa ahli, mereka merumuskan atau mendefinisikan sebuah sistem itu adalah sebagai seperangkat elemen yang digabungkan menurut Murtig, ya. Menurut Murtig dan Ross 93, itu mereka mendefinisikan bahwa sistem adalah sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan bersama. Jadi elemen-elemen atau komponen-komponen apa? Contohnya umpamanya tadi mengenai TB, komponen apa yang diperlukan? Oh, komponen tentang usia, komponen tentang tentang jenis kelamin, komponen tentang apa? Nanti informasi
tujuannya menyampaikan informasi apa? Menyampaikan informasi tentang jumlah penderita penyakit DB di suatu wilayah. Jimmy L. Gold tahun 2008 ya, itu mendefinisikan bahwa sistem adalah hubungan satu unit dengan unit yang lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan serta menuju satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mulyanto 2009 juga mendefinisikan bahwa sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan menerima proses input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur. Dari tiga para ahli ini, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sistem itu ternyata terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung, nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, beberapa pandangan juga mengartikan sebuah sistem itu bermacam-macam. Salah satunya sistem yang ditekankan tentang prosedur, sistem yang menekankan tentang prosedur. Dia membicarakan prosedur. Kalau yang tadi membicarakan tentang komponen, sekarang membicarakan tentang prosedur. Menurut Fitzgerald dan yang dikutip oleh Sherborne dan Clifford, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi, menurut mereka bahwa sistem itu adalah kumpulan dari prosedur. Nah, prosedur itu ada langkah-langkah. Contoh umpamanya untuk mengambil data tentang penyakit DB berkenaan dengan jenis kelamin. Langkahnya apa? Nah, prosedurnya ada. Prosedurnya, jadi langkah step by step-nya ada. Jadi pengertian prosedur seperti itu, bisa juga seperti itu. Kemudian urutan kegiatan di dalam sebuah prosedur itu juga menjelaskan apa yang harus mereka kerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Itu adalah sebuah prosedur. Untuk mengambil data tadi yang berkenaan dengan jumlah penyakit TB di suatu wilayah, maka seseorang itu yang bertugaskan untuk untuk mengambil data, mereka harus tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, kalau apa yang dikerjakan berarti harus juga membicarakan alat apa yang digunakan. Juga seperti itu, ya. Nah, kemudian sistem yang membicarakan tentang menekankan tentang prosedur. Sedangkan sistem yang menekankan tentang komponen itu artinya adalah kumpulan dari elemen yang disebutkan di atas tadi. Jadi bisa dibaca lebih detail. Ciri yang mendasarkan suatu sistem adalah pertama pencapaian suatu tujuan. Jadi sebuah sistem itu artinya harus punya tujuan yang jelas. Sebuah sistem kelompok namanya itu harus punya tujuan yang jelas. Jadi Anda umpamanya membuat sebuah kelompok yang terdiri dari teman-teman Anda membuat kelompok grup. Nah, pembuatan grup itu supaya seperti yang saya katakan tadi. Nah, yang kedua, ciri dari sebuah sistem itu. Jadi otomatis kalau mau disebut dengan struktur itu berarti punya aturan, punya prosedur, ya. Jadi biasa juga memiliki tingkatan. Jadi siapa yang paling atas, siapa yang paling bagian-bagiannya jelas dengan struktur. Ini udah kayak struktur organisasi, siapa ketuanya, siapa wakil ketuanya, siapa anggotanya dan sebagainya. Itu namanya sebuah sistem. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah terdiri dari komponen-komponen. Jadi sebuah sistem itu tidak bisa berdiri sendiri. Secara otomatis harus terdiri dari komponen-komponen, di mana komponen-komponen itu komponen tersebut merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi secara otomatis komponen tersebut sangat mempengaruhi sistem dapat berjalan atau tidak.
Yang keempat, adanya kesatuan usaha berbagai komponen, artinya ada visi yang sama. Jadi visinya apa ya? Supaya sama jalan ya, sama-sama menuju ke misinya sama, visinya sama, biar sistem itu bisa berjalan. Ya. Yang kelima, yang terakhir adalah saling berhubungan yang teratur. Jadi maksudnya masing-masing komponen itu berhubungan satu dengan yang lain tanpa mengganggu komponen-komponen yang lain. Jadi mereka punya tugas sendiri-sendiri, tapi saling terkait, gitu, tidak mencampuri urusannya orang lain. Gitu, maksudnya. Nah, contoh yang paling mudah sebuah sistem yang kita pahami adalah umpamanya sistem pernapasan, gambar seperti itu dalam kesehatan. Di dalam tubuh kita ada sistem pernapasan. Nah, tujuannya apa? Sistem pernapasan adalah untuk bernapas, keluar masuknya udara. Itu tujuannya. Kemudian strukturnya bagaimana ya? Mulai dari atas, ya, mulai dari hidung, ada tenggorokan ke bawah terus sampai dengan paru-paru dan sebagainya. Nah, komponennya apa saja? Komponennya otomatis adalah lubang hidung, kemudian tenggorokan, kemudian ada paru-paru. Nah, itu maksudnya, itu komponen-komponen di dalam sistem pernapasan. Mungkin ada yang lainnya lagi yang lebih lagi. Nah, kalau umpamanya salah satu dari komponen itu tidak ada, maka secara otomatis sistem tersebut atau sistem pernapasan tersebut akan gagal. Umpamanya tidak ada hidungnya, gitu. Yang ada tenggorokan sama paru-paru itu otomatis kan tidak bisa jalan sistem pernapasan tersebut. Nah, itu adalah mengenai contoh daripada sebuah sistem. Ya. Yang berikutnya, ya, komponen-komponen di dalam sebuah sistem itu, sistem informasi itu terdiri dari beberapa komponen, ya, di antaranya seperti pada gambar ini, ya, Anda lihat, ya, di gambar sini ada komponen yang untuk sistem informasi, ya, untuk komponen untuk sistem informasi. Yang pertama adalah adanya bagian atau komponen input. Kalau lihat dari gambar sini ada input, yaitu komponen yang bertugas, yang memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem yang berasal dari lingkungan. Ya, yang berasal dari luar, yang sesuai dengan lingkungan. Jadi data yang dimasukkan itu adalah data yang dibutuhkan untuk informasi. Jadi kalau umpamanya informasi kamu ingin menghasilkan sebuah informasi tentang itu tadi umpamanya tentang apa? Tentang jumlah peserta keluarga berencana umpamanya. Berarti data yang diinputkan adalah tentang data-data tentang para keluarga yang mengikuti atau yang ikut keluarga berencana maupun yang tidak. Nah, dan apa saja di dalamnya di situ kan banyak sekali karena berhubung dengan manusia, datanya bisa input, datanya bisa berubah apa namanya, berubah umur, berubah apa namanya, berubah jumlah warga atau bisa juga pekerjaan dan seterusnya. Nanti diproses, nanti ada bagian lagi yang melakukan ini untuk bagian input. Nah, kemudian yang kedua bagian model atau bagian processing, yaitu suatu sistem dapat mempunyai satu bagian pengolahan yang akan mengolah masukan menjadi keluaran. Jadi proses ini nanti menentukan tentang informasi ini mau diolah apa. Data tadi mau diolah bagaimana, itu informasinya. Nah, tergantung nanti informasinya yang dari input tadi yang terdiri dari ada apa namanya, ada umur, ada jumlah keluarga, ada pekerjaan dan seterusnya. Maka diolah di sini mau informasi apa? Kalau dia mau informasi, pengen menyampaikan informasi tentang umur, berarti yang diolah di sini ada umurnya. Nah, di umur nanti bermacam-macam. Umurnya masuk dalam kategori umur apa namanya, muda, tua dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, ya, komponen yang berikutnya di dalam sistem informasi adalah keluaran atau output. Ya,
suatu hasil dari proses pengolahan yang berfungsi untuk menyampaikan, mengeluarkan, sebuah pengolahan data menjadi sebuah informasi yang diinginkan oleh sistem tersebut. Ya. Nah, di samping sistem tersebut, maka di dalam komponen tersebut ada bagian yang berfungsi sebagai kontrol. Bagian kontrol itu adalah supaya apa? Proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan koridornya, tidak keluar dari sistem. Kalau umpamanya mengolah sebuah tentang jumlah keluarga berencana, maka sistemnya tentang mengolah seperti itu, walaupun mungkin datanya bermacam-macam, ada umur, ada jenis kelamin, ada pekerjaan dan sebagainya, tapi yang diolah adalah berkenaan tentang keluarga berencana, tidak mengenai yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan luar sistem atau segala sesuatu yang di luar batas suatu, jadi batasan supaya tidak keluar kemana-mana. Nah, di samping komponen tersebut, maka ada juga bagian yang sangat penting yang berupa umpan balik. Ya, umpan balik. Kalau lihat dari yang tadi, dari Jogianto tadi, ya, yang ini menurut Jogianto, yang tadi menurut Jogianto, sekarang menurut Siregar. Jadi komponen sistem informasi menurut Siregar itu ada seperti itu. Ada masukan juga, ada proses, ada keluaran, ada umpan balik. Jadi umpan balik yang ini maksudnya adalah informasi yang dikeluarkan, yang dihasilkan dari sebuah sistem bisa saja menjadi bahan input untuk informasi atau untuk sistem yang lain. Itu maksudnya. Jadi informasi yang dikeluarkan sebuah sistem itu bisa menjadi bahan baku untuk masukkan sistem yang lainnya. Itu maksudnya. Nah, kita lihat dari sini, kita bisa lihat ya, untuk ini bisa seperti itu. Ini bisa dibaca lebih lagi. Nah, ini ya, jadi ada kontrol juga, ada lingkungan dan seterusnya, itu menurut saya. Nah, itu mengenai sistem. Ya, jadi konsep sebuah sistem seperti itu, contohnya sudah saya jelaskan. Jadi sebuah komponen satu dengan lain tidak tidak bisa dipisahkan, saling berhubung. Nah, materi yang berikutnya adalah berkenaan tentang konsep data dan informasi. Jadi sebuah sistem informasi itu tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah bebas dari sebuah data. Jadi data itu merupakan bahan baku. Anda membuat sebuah sebuah kue bahan bakunya adalah tepung, gula dan sebagainya. Maka informasi bahan bakunya adalah data. Nah, data itu merupakan sebuah sebuah kata yang memiliki sifat plural. Plural itu adalah pasti, nyata, fakta, itu seperti itu. Jangan sampai kamu nanti memberikan sebuah informasi, sebuah data untuk informasi itu adalah data-data yang fiktif. Kalau kamu berikan data yang fiktif, maka informasi yang dikeluarkan itu adalah informasi yang salah, informasi bohong, atau biasa disebut dengan informasi kabar burung. Ya, jadi dampaknya dari informasi-informasi yang data-data yang bukan fakta, data buatan, itu informasi yang disampaikan untuk publik adalah data-data bohong. Nah, di era sekarang itu banyak sekali seperti itu sudah dampak daripada informasi-informasi bohong. Makanya muncul istilah-istilah sekarang adalah hoax, ada data informasi hoax atau hoax. Dan sampai dengan pemerintah sendiri menggaungkan tentang bahayanya berita hoax, bahayanya informasi hoax, sampai membuat sebuah undang-undang, membuat sebuah
payung hukum, siapa yang menyebarkan kabar hoax atau kabar bohong, itu akan dihukum atau akan penjara dan sebagainya. Nah, dari mana asalnya informasi hoax tersebut? Ya dari data tadi. Data. Demikian deskripsi pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk Serdos Smart tahun 2021. Mohon maaf bila dalam pernyataan atau dalam ucapan ada salah ucap, salah kata, maupun salah ungkapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena biar bagaimanapun saya hanya sebagai manusia biasa, ya tentunya pasti juga ada kesalahan ataupun kekhilafan. Atas perhatian dan kerjasama dan kebijakannya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Asesor. Mudah-mudahan tahun ini saya bisa lolos untuk sertifikasi tahun ini. Mohon doa dan kebijakan dari Bapak Ibu Asesor. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.